Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safinatu Rama, NPM 20070051004 D3MIA. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya mengenai ERD. Yang pertama itu ada pengertian ERD. ERD yang memiliki panjangan dari entitas relationship diagram merupakan salah satu dari data model. Dengan digunakannya notasi-notasi grafik menggambarkan model ERD jadi lebih mudah dan dibuat mudah juga untuk dibaca. Selanjutnya, ada relasi dalam SKL data modeler. Pengertian relasi. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Yang kedua itu ada jenis-jenis relasi. Dalam Oracle SQL Data Modeler, relasi antar tabel dibagi berdasarkan dua hal, yaitu kardinalitas dan opsionalitas. Kardinalitas itu sendiri menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang itu satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Yang pertama itu ada satu ke satu atau one to one yang mempunyai pengertian setiap berisi data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya, masyarakat dengan KTP, yaitu satu masyarakat harus memiliki satu KTP, sedangkan KTP hanya boleh dimiliki oleh satu masyarakat atau orang. Yang kedua itu ada satu ke banyak atau banyak ke satu, one to many atau many to one. Mempunyai pengertian setiap baris dari data tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih dari data tabel kedua. Contohnya mahasiswa ke dosen. Cara membacanya sendiri, satu dosen pembimbing harus membimbing minimal satu mahasiswa atau lebih, dan setiap mahasiswa harus memiliki satu dosen pembimbing. Yang ketiga itu ada relasi berstatus PNS. Kemudian jenis yang ketiga ada banyak ke banyak atau many to many yang mempunyai pengertian satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu baris atau lebih dari data tabel kedua. Relasi antar tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, satu baris mahasiswa bisa berhubungan dengan banyak baris mata pelajaran, begitu juga sebaliknya. Contohnya ada resep dan obat. Yang kedua itu sendiri ada opsionalitas atau optionality yang menunjukkan harus atau tidaknya satu entitas memiliki relasi dengan entitas lainnya. Opsionalitas sendiri ditandai dengan garis putus-putus. Ini. Kemudian ada penggunaan origin key, yaitu atribut primary key dari suatu tabel yang dipanggil di tabel lain yang memiliki relasi dengan tabel asal primary key tersebut. Origin key digunakan sebagai identitas dari data yang akan diambil dari tabel yang saling berrelasasi. Contohnya yang pertama itu relasi one to one. Di sini ada guru dan sekolah. Pada contoh di atas terdapat relasi guru dapat mengajar di satu sekolah atau origin key berada di tabel sekolah. Sini. Kemudian ada one to many atau many to one. Contohnya itu ada pasien dengan catatan medis. Untuk relasi ini, origin key-nya berada di tabel many atau crossput sini. Kemudian yang ketiga ada many to many. Untuk relasi jenis ini tidak bisa langsung direalisasikan sehingga perlu dibuat tabel bantu. Ini resep obat. Maka kemudian origin key-nya kita letakkan pada tabel bantu tersebut, yaitu di bagian obat.
Selanjutnya ada relasi dan subtypes. Relasi pada tingkat supertype berarti semua subtypes ikut serta dalam relasi tersebut. Relasi pada tingkat subtype berarti hanya subtype tersebut yang berkait dengan relasi yang dimaksud. Contoh supertype dan subtype tersendiri yaitu kendaraan, motor, mobil, truk, dan di sini terisi pada desain ER diagram kendaraan di atas ada tidak terdapat entitas motor. Entitas motor tidak dituliskan karena dalam suatu supertype dapat memiliki entitas instance yang bukan merupakan instance dari subtypes tersebut. Contoh gambarnya, bentuknya. Kemudian contoh yang kedua ada supertypes pasien, subtypesnya rawat inap, ID, nama, tanggal lahir, dan rawat jalan, ID, nama. Nah, diagramnya seperti ini. Dari diagram yang dibuat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua pasien memiliki nama dan tanggal lahir. Namun hanya pasien rawat inap yang memiliki tanggal masuk dan tanggal keluar. Nih, rawat inap. Kemudian ada transferability dan non-transferability. Transferability tersebut dalam suatu desain database yang dibuat ada sebuah relasi antar entitas. Setiap entitas yang berisi dengan entitas lainnya saling berpengaruh. Dengan contoh nyata dalam pembuatan desain database kepegawaian terdapat hubungan antara employee dan departemen. Setiap employee ditugaskan ke sebuah departemen. Dalam hal ini, seorang employee bisa dipindah tugas untuk ke sebuah departemen lain. Hal ini kita sebut dengan relasi transferability. Adalah sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau transferable. Contohnya sendiri ada student dengan study group. Seorang siswa diperbolehkan untuk berpindah dari suatu study group ke study group yang lain. Dalam hal ini, hubungan relasi antar student dan study group adalah dapat transferable atau dapat bertukar. Selanjutnya ada non-transferability, yaitu sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan atau transferable. Ini merupakan kebalikan dari relasi sebelumnya, atau relasi transferability, yaitu antara poem dan author. Poem dan author itu tidak bisa untuk berpindah nilainya lagi menjadi author yang lain, karena nilai poem sudah ditentukan nilainya pada tepat suatu author. Dalam hal ini, hubungan relasi antara poem dan author adalah dapat non-transferable, atau tidak dapat berpindah atau bertukar. Selanjutnya ada pengertian normalisasi yang merupakan sebuah proses pengorganisir data dalam suatu database untuk menghindari redundansi data atau anomali pada penyisipan atau insertion, anomali pada perubahan update, dan anomali pada penghapusan atau deletion. Anomali pada DBMS ada 3 jenis anomali yang terjadi ketika database tidak dinormalisasi. Anomali yang terjadi adalah insertion, update, dan deletion anomali. Misalkan sebuah perusahaan perabotan menyimpan dalam tabel bernama pegawai yang memiliki 4 atribut ID pegawai untuk menyimpan ID pegawai, nama untuk menyimpan nama pegawai, alamat untuk menyimpan alamat pegawai, dan divisi untuk menyimpan rincian divisi di mana pegawai bekerja. Pada waktu tabel pegawai terlihat seperti ini: ID pegawai, nama, alamat, dan divisi.
Tabel di atas merupakan tidaklah normal. Kita akan lihat masalah yang dapat pada tabel yang tidak normal. Update anomali. Dalam tabel di atas kita memiliki 2 baris untuk pegawai bernama Agus karena ia bekerja pada 2 divisi. Jika ingin memperbarui update alamat dari Agus, kita harus memperbarui 2 baris data karena jika tidak, hal tersebut tidak konsisten. Kemudian ada insert anomali. Jika ada pegawai baru yang bergabung namun masih dalam masa training dan belum terdaftar pada divisi manapun, maka data tidak akan bisa dimasukkan atau diinsert ke tabel jika atribut divisi tidak memperbolehkan nilai 0. Selanjutnya ada delete anomali. Jika pada suatu waktu perusahaan akan menutup divisi D890 lalu menghapus baris yang memiliki nilai pada atribut divisi yaitu D890, maka informasi mengenai pegawai Budi akan terhapus karena hanya ia terdapat sebagai pegawai yang bekerja pada divisi D890. Bentuk normal atau First Normal Form atau INF. Setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk dalam suatu record. Demi satu record, nilai dari field berupa atomic value. Untuk pemaksa INF, setiap atribut harus memiliki nilai tunggal untuk setiap instance dari sebuah entitas. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Satu kode, satu nama, dan satu alamat data untuk gedung sekolah. Tetapi tidak satu kelas, satu sekolah akan memiliki banyak kelas. Oleh karena itu, banyak data yang akan mengalami redundansi. Karena banyak ruang kelas yang ada di gedung sekolah, ruang kelas adalah multi-valued dan melanggar INF. Jika ada atribut multi-valued, buatlah suatu entitas tambahan dan hubungkan dengan entitas asli dengan jenis relasi 1M atau one-to-many. Baiklah, sekian penjelasan saya dari materi ERD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.